Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Aska, di channel Asymptote Vertikal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UTS, Matematika Keuangan 1. Soal yang pertama, PTA menerbitkan beberapa produk deposito dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dana yang didepositkan selama 1 tahun pertama tidak boleh ditarik. 2. Tingkat bunga sebesar 6% per tahun diberikan berdasarkan penempatan awal. 3. Jika dana yang didepositkan lebih dari 6 juta, maka kelebihan dari dana tersebut mendapatkan tingkat bunga tambahan sebesar 1%. Dengan menggunakan ketentuan tersebut, tingkat bunga berapakah yang setara dengan produk tabungan di atas jika penempatan dana awal adalah 13 juta rupiah? Jangan lupa dalam pengerjaan soal ini sebisa mungkin kita buat garis waktunya. Ini soalnya tadi ya. Ya, jadi untuk garis waktunya seperti ini kurang lebih. Ini titik 0, ya, dana didepositkan selama 1 tahun pertama. Nah, ini sampai 1 tahun pertama ya. Tingkat bunga, ya, tingkat bunganya atau suku bunganya adalah 6%. Tingkat bunganya. Jika dana yang didepositkan lebih dari 6 juta, maka kelebihan dana tersebut mendapatkan tingkat bunga tambahan 1%. Ya. Oke, jika 6 juta, maka bunganya ini. Jika lebih dari 6 juta, misalnya kelebihannya A gitu kan, A-nya ini mendapatkan tingkat bunga tambahan sebesar 1%. Ini kan 6%. Kalau tambah, berarti ini ketambahan 1% ya, plus 1%. Oke. Kemudian dengan menggunakan ketentuan tersebut, tingkat bunga berapakah yang setara dengan produk tabungan di atas? Nah, ini produknya itu ini ya. Jika penempatan dana awal adalah 13 juta. Oke, jadi ini penempatan bunga awal ini, penempatan dana awal ini 13 juta. Jadi 13 juta ya dibawa ke sini gitu kan. Nah, cuman J-nya ini berapa gitu. Atau tingkat bunganya gitu kan. Gitu. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal ini ya kita menggunakan prinsip persamaan nilai ya. Jadi 6 juta ini ya, 6 juta itu bunganya adalah 6% atau 1,06 kalau kita tuliskan di sini. Jadi 6 juta menjadi 6 juta tambah 6%, ya. Kemudian ditambah 7 juta. Nah, dari 7 juta ini dari mana? 7 juta ini 13 juta dikurangi 6 juta. Jadi 13 juta itu terdiri dari 6 juta. Nah, kelebihannya itu ada 7 juta. 7 juta ini adalah nilai A-nya ini. Jadi ketambahan 1%, berarti 1,01. Tambahan 1%. Ini nilainya sama dengan ya, 13 juta ya, 1 plus J. Nah, jadi 13
juta 1 plus C itu ini nilai di sini ya, 13 juta 1 plus C. Nah, sedangkan untuk 6 juta 1,06 itu memang nilainya sama ya di sini, cuman di sini ketambahan ya, tambah 7 juta. Jadi ini 01 ini ya sama 01. Nah, cuman di sini itu 6 juta ya, 6 juta menjadi 6 juta 1,06 gitu kan. Nah, cuman kalau ya ini ketambahan 1%, yang 7 juta gitu kan, 0 ini 1 ini kan 7 juta, ini 7 juta 1,01. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang persamaan nilai ini ya. Oke, jika 6 juta ya dikalikan 1,06 ditambah 7 juta 1,01, maka ini sama dengan 13 juta 1 ditambah J. Nah, sekarang nilai dari J-nya ini berapa? Ya kan? Jadi 6 juta ya kalikan 1,06 ditambah 7 juta kalikan 1,01 itu sama dengan 13.430.000. Kemudian 1 plus J ya, berarti 1 plus J sama dengan berapa? 13.430.000 dibagi 13 juta. Sama dengan 1,03308. Sehingga J sama dengan 0,03308 atau 3,31. Ini jawabannya. Ini jawabannya adalah ini ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Sebuah anuitas 24 tahun dengan pembayaran Rp200.000 di setiap awal kuartal untuk 16 tahun pertama dan pembayaran Rp120.000 di setiap awal bulan untuk 8 tahun berikutnya. Jika tingkat suku bunga efektif tahunan adalah 0%, tentukan nilai sekarang dari anuitas ini. Oke, sebuah anuitas 24 tahun ya. Dengan pembayaran Rp200.000 di setiap kuartal untuk 16 tahun pertama. Ini 16. Jadi kalau 16 tahun, ini masalahnya 24 tahun ya, 16 tahun kemudian kuartal. Berarti ini ada berapa kuartal kalau sampai 16? Berarti ini kuartal berapa ini? Ya, berarti 16 ya kalikan 4 itu sama dengan 64. Jadi di sini adalah 64 kuartal ya atau di tahun yang ke-16. Di 0, 1, 2 sampai ini. Nah,
pembayaran ya selama 64 kuartal itu 200.000 ya, 200.000. 200, 200, saya tulis 2 aja ya, 200, 200, 200, 200. Di setiap awal kuartal. Oke, ini di setiap awal kuartal, berarti di sini ya pembayaran, jadi di sini enggak ya? Ini enggak, sampai kuartal yang ini ya, awal kuartal 64 ya. Nah, ditulisnya di sini, kuartal 63. Kemudian, pembayaran Rp120.000 ya, di setiap awal bulan untuk 8 tahun berikutnya. Oke, ini 8 tahun ya, ini kan 16, berarti tambah 4 tahun ke ini ya, ke 24. Ini 24 ya. Ini tahun ke-24. Nah, ini kalau di 24 dibuat bulanan, berarti kan ini kan 8 tahun ya, ini 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun itu sama dengan berapa kuartal? Kalau ini kan sama dengan 64 kuartal. Kuartal ya. Nah, kalau ini kita buat bulan ya, 8 kali 12 ya, atau 96 bulan. Ini ada 96 bulan. Jadi kita detailkan ya sampai sini ya. Ini nah, ini kita warna biru ini. Biru. Nah, untuk warna biru ya, ini 0 ya sampai 96. Ya, 96 0 1 2 gini kan. 95. Nah, ini pembayarannya itu 120.000 ya, atau 1,2. Saya tulis 1,2 untuk penyederhanaan. Setiap awal bulan ya, setiap awal bulan. Nah, ini kita cari dulu nih present value-nya nih ya, present value di sini. Di present value di sini itu 120.000 ya, kalikan anuitas titik 2 ya, jangan lupa anuitas titik 2 96. Saya tulis di sini ya. Ini present value di sini ya. 120.000 anuitas awal ya 96. Kemudian ini pakai bunga ya, bunganya berapa ya, nanti dicari dulu. Ini bunganya kan 6% ini ya, tapi tahunan. Nah, ini dibuat convertible bulanannya ya. Bunga nominal untuk bulanan. Mohon maaf, bunga efektif untuk bulanan ya. Nah, setelah ini dapat di sini present value. Kemudian ini di present value kan lagi ke sini. Ya, di present value kan lagi, berarti ini present value nanti kemudian kalikan berapa, 1,6 kalikan min 16, karena kan 16 tahun, pakai 6 tahun. 1,06 ya, 1,06. Oke, dan pangkat 16 kali ini. Nah, nanti kita cari ini ya. Kemudian yang untuk ini present value juga ya, ini present value yang merah ini ya. Present value ini sama dengan 200.000, nah pembayarannya kan 200.000 kali ya, kali ini di bawahnya saya tulis A.264 C juga, tapi C di sini beda ya dengan C yang di sini. Kalau ini adalah suku bunga efektif
bulanan, kalau yang C di sini adalah suku bunga efektif kuartalan. Oke, kita cari dulu yang ini ya, 200.000 64C ini ya. 200.000 64C. Jadi kalau nanti sudah ketemu, nanti kita tinggal jumlahkan aja ya, ini ditambah dengan ini ya, ditambah dengan ini. Nah, sekarang kita cari dulu C ya, C yang mana kuartalan ya, kuartalan. Atau ini ya, I4 per 4. Nah, ini C. C yang ini pengertiannya ini ya, I4 per 4. Jadi 1 plus I sama dengan 1 plus J ya, pangkat 4. 1 ditambah 6% ya, sama dengan 1 ditambah J pangkat 4. Jadi kalau seperti ini berarti 1 plus C sama dengan 1 ditambah 6% pangkat seperempat kan? Ini ya. Oke. Sama dengan 1,0147. Sehingga C sama dengan 0,0147. Nah, ini nilai C-nya ya. Nah, kemudian kita cari ya nilai A-264J ya, itu sama dengan apa? 1 minus V per ini ya, pangkat 64 ini ya, per D ya, per D. Yang mana kalau V di sini itu adalah 1 plus J ya, J pangkat negatif 1 gitu kan, dan D itu adalah J per 1 plus J atau sama dengan J kalikan V. Nah, sehingga didapatkan ya nilainya ini sama dengan 41,928. Dan sehingga 200.000 kalikan 41,928 ya sama dengan 8.385.685. Kemudian untuk kita mencari ini ya, 120.000 ya kalikan A.2 96 ya, 96 bulan. J di sini bulanan ya, bukan yang tadi ya, 1,06 ya, pangkat 16. Oke, kita cari dulu ini nilai J-nya ini. Jadi 1 plus I itu sama dengan 1 plus J pangkat 12. Nah, J di sini itu I 12, bunga nominal bulanan, nah, bagi 12. Nah, yang 1 plus I-nya ini kan 1 plus 6% ya. Sama dengan ini ya, 1 plus J pangkat 12. Sehingga 1 plus J sama dengan 1 ditambah 6%, pangkat seper 12. Sama dengan ini ya, 1,00487, sehingga J nilainya adalah 0,00487. Oke, setelah itu kita cari nilai ini A.296 J ya, J-nya yang tadi ya, yang J yang ini ya, J yang ini ya, bukan yang pertama tadi ya, J yang kedua
sama dengan 1 min V pangkat 96 dibagi D, yang mana V-nya adalah 1 plus J pangkat negatif 1 dan D-nya adalah J kali V. Sehingga ini nilainya didapatkan 76,91. 76,918, gitu kan? Sehingga didapatkan nilainya 120.000 kalikan 76,918 ya, sama dengan 9.230.134,44. Dan untuk 1,06 ya pangkat min 16 itu sama dengan 0,39346. Sehingga jika dijumlahkan ya yaitu 200.000 A titik 2 64 ya J yang C1 kita tulis ya ditambah 120.000 A titik 2 96 J2 ini bulanan ya 1,06 pangkat min 16 itu sama dengan ya 12.019.093,1. Ini jawabannya untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Perpetuitas membayar 10 juta rupiah setiap 4 tahun dengan pembayaran pertama terjadi 4 tahun dari sekarang dan memiliki nilai sekarang 55 juta rupiah. Dengan menggunakan tingkat bunga yang sama, tentukan nilai sekarang dari perpetuitas yang membayar 1,5 juta rupiah setiap 4 bulan dengan pembayaran pertama terjadi 4 bulan dari sekarang. Nah, sebisa mungkin kalau memungkinkan ya maksudnya, buat garis waktu yang sesuai. Ya. Oke, jadi kalau diamati ini ya, perpetuitas membayar 10 juta rupiah setiap 4 tahun dengan pembayaran pertama terjadi 4 tahun dari sekarang dan memiliki nilai sekarang 55 juta. Ini ya, perpetuitas itu bayarnya itu terus-menerus ya. Nah, nilai sekarang ya itu 55 juta, gitu kan? 55 juta. Nah, pembayarannya itu setiap 4 tahun ya. 4, nah ini 8 ya, ini 12, 16 dan seterusnya. Nah, pembayarannya ini setiap pembayaran 10 juta ya, ini 10 juta, 10 juta, 10 juta dan seterusnya ya. Nah, ini kalau di present value kan 55 juta ya nilainya ya. Nah, kemudian dengan menggunakan tingkat bunga yang sama, tentukan nilai sekarang dari perpetuitas yang membayar 1,5 juta setiap 4 bulan. Ya. Jadi tingkat bunga yang sama, perpetuitas yang membayar 1,5 juta rupiah setiap 4 bulan. Kalau ini kan setiap 4 tahun ya, setiap 4 tahun. Nah, tentunya untuk setahun ini kan pakainya iya. Nah, kemudian tadi 4 bulan ya, 4 bulan. Kalau 4 bulan 1 tahun itu kan ada 4 atau 1 tahun itu ada 3-4 bulanan ya. 4 bulanan itu ada 3-4-4-4. Jadi 1 ya, 2, 3 yang mana ini menggunakannya itu
Jadi karena ini ya dalam 1 tahun itu kan ada 4 bulanan itu ya. Jadi ini itu I3 ya. I3 per 3 atau kita sebut dengan C ya. Disebut dengan C. Jadi ini nanti dipresentasikan ya nilainya berapa. Kita yang mana ini setiap setorannya ada 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, dan seterusnya. Oke, untuk pengerjaannya yang pertama kita akan mencari nilai I gitu kan dari 55 juta tadi ya, 55 juta 1 minus 55 juta 55 juta itu kan sama dengan 10 juta V pangkat 4 ditambah 10 juta V pangkat 8 dan seterusnya ya, atau kita tuliskan 10 juta ya V pangkat 4 ditambah V pangkat 8 tambah V pangkat 12 tambah bla bla bla. Ini sama dengan ya 10 juta ya V pangkat 4 dibagi 1 minus V pangkat 4 ini. Jadi 55 juta kalikan 1 minus V pangkat 4 sama dengan 10 juta V pangkat 4. Ya. Dan jika kita lanjutkan lagi 55 juta minus 55 juta V pangkat 4 sama dengan 10 juta V pangkat 4. Ini menjadi 55 juta sama dengan 10 juta V pangkat 4 ditambah 55 juta V pangkat 4 atau menjadi 65 juta V pangkat 4. Nah, V pangkat 4 ini sama dengan 55 juta dibagi 65 juta atau 11/13 sama dengan 0,84615. V pangkat 4 itu kan sama dengan 1 ditambah I ya, pangkat negatif 4. Ya kan? Yang sama dengan tadi 0,84615. Nah, kemudian 1 plus I ya itu sama dengan 0,84615 ya. Pangkat ini kan berarti kan dibagi negatif 4 ya, berarti min negatif 4 ini kan sama dengan 1,04265. Nah, nilainya kita dapatkan 0,04265. Nah, nilai I-nya kita dapatkan, kemudian kita nyari I3/3 atau J. Jadi 1 ditambah I3/3 ya. Pangkat 3 itu kan sama dengan 1 plus J ya. J pangkat 3 ya. Sama dengan 1 plus I. 1 plus I. Jadi nilainya 1 plus I itu 1,04265. Gitu kan. Nah, sehingga 1 plus J ya sama dengan 1 plus J sama dengan 1 J pangkat 3 kan ini ya, 1 plus J sama dengan 1,04265 pangkat sepertiga ini ya, sama dengan 1,014019, sehingga J sama dengan 0,014019. Oke, kita sudah temukan nilai J ya. Nah, produktivitasnya sekarang bagaimana? Berarti kan ilustrasinya ini ya, saya tuliskan lagi ya, 0, 1, 2, 3. Jadi ini adalah 1 bulan pertama atau 4 bulanan yang pertama, 4 bulanan kedua, 4 bulan ketiga ya. Nah, setiap 4 bulan nih, 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, dan seterusnya ya. Kita
presentkan value ke sini gitu kan. Jadi kan ini ya 1,5 juta V ditambah 1,5 juta V kuadrat dan seterusnya ya, sama dengan 1,5 juta kurung buka V ditambah V kuadrat ditambah V pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini 1,5 juta ya. Nah, kalikan V per 1 min V ya, atau sama dengan 1,5 juta kalikan 1/J ya, 1,5 juta per J kan. Nah, ini sama dengan 1,5 juta dikalikan 1 per J-nya 0,014019 sama dengan 106.996.043 rupiah. Ini untuk penyelesaian nomor 1, 2, 3. Demikianlah ya pembahasan nomor 1, 2, 3 dari UTS Matematika Keuangan ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lain.